Yang Mulia Ibu Saka, Romo Pandita, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedharma, sebelum memulai puja bakti, marilah kita memuja Guru Agung junjungan kita. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Puja bakti malam ini akan dipimpin oleh saya sebagai Upacarita Ivan Maghrib. Marilah kita memulai puja bakti pada malam hari ini dengan bersujud kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Nama Karagata. Selanjutnya, marilah kita mohon tuntunan Kisarana dan Pancasila kepada Yang Mulia Ibu Saka. Aradana Kisarana Pancasila. Amin.
Budaya. Budaya.
Nisiga Padang Samadhyami. Kami Sumi Cacara Wiramagni Siga Padang Samadhyami. Musawada Wiramagni Siga Padang Samadhyami. Surameraya Majja Pamadatana Wiramagni Siga Padang Samadhyami. Imani Pancasika Padani Silena Sukatingyanti Silena Boga Sampada Silena Niputingyanti Tasmat Silang Wiksodaye. Hadirin, silakan untuk mengambil posisi duduk bersila sambil belajar. Tak pernah selama ini. Sampai situ saja, sampai sana saja. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat perpisahan. Selanjutnya, marilah kita mengucapkan penghormatan kepada perlindungan terhadap Buddha. Buddha Satu. Marilah kita menghayati perenungan terhadap Dhamma. Dhamma Satu. Swakato
Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Sangha. Sangha Nusantara. Setelah kita membaca parita, marilah kita sejenak hening, bening, dan panca melaksanakan meditasi. Meditasi dengan objek pernapasan dimulai.
Sabe saha bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saru, saru, saru. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohon wejangan Dharma dari Yang Mulia Datuk Sangha dengan mengucapkan parita Aradhana Dhamma Desa. Namo Sakyam Adibudaya. Namo Buddhaya. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Dhamma sekalian, pada hari ini Bante akan berbagi kita di mana baru tema kita itu adalah hoki, rezeki, dan karma. Kalau tiga hoki, rezeki, dan karma, karena nanti kita harus tahu bahas ini. Hoki dan rezeki itu sama atau tidak? Atau ada yang berbeda? sama Hoki dan rezeki sama itu tujuan atau maksudnya sama atau tidak? sama Sebelum berlanjut, coba kalau yang bilang berbeda boleh tunjuk tangan. Oh berarti berbeda. Kalau yang bilang sama boleh tunjuk tangan. Mau yang sama dulu atau yang tidak sama? Yang sama dulu ya. Sama boleh tunjuk tangan. Satu. ayo sama Ya sama. Oke. sama Hoki dan rezeki itu sama atau berbeda? Yang sama boleh tunjuk tangan. Oke. Ya. Sebelah tidak bisa lihat ya. Cuma tolong panitia. Berarti yang tidak tunjuk itu adalah tidak sama atau bingung ya. Sebetulnya hoki dan rezeki itu berbeda karena
cuman Anda siap untuk membangun diri Anda dalam kehidupan yang positif atau yang negatif. Kalau pada saat Anda bangun tidur terus yang muncul banyak pikiran negatif, maka Anda tidak akan mendapatkan namanya hoki dan rezeki. Ya mungkin kalau di dalam agama Buddha itu dibilang ada karma baik sebelah yang berjalan di arah jalan yang benar, sedangkan karma buruk yang berjalan di arah yang keliru. Ya, kalau di Buddhis itu tahunya cuma karma baik dan karma buruk. Tetapi apakah ada karma yang netral? Ada. Itu yang punya adalah arahat yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian tertinggi. Ya. Tapi kalau kita manusia biasa, itu selalu karma baik, karma buruk, karma baik, karma buruk. Jadi karma, kalau kita bilang apa yang kita terima itu adalah akibat. Tapi akibat dari karma kita ini juga bisa menjadi sebab awal. Ya. Jadi kalau Anda misalnya bidadari sedama, di saat Anda punya kondisi tubuh yang baik, kalau tidak digunakan dengan sempurna, dengan baik, maka bisa menjadi cacat. Ya mungkin kita punya, sebetulnya setiap manusia punya 6 indera: mata, telinga, hidung, mulut atau lidah, kulit. Ya. Yang keenam apa? Batin atau pikiran. Orang bilang tuh, wah dia punya indera keenam. Indera keenam ini semua manusia punya. Kalau dia berlatih, indera keenamnya tajam. Mungkin kalau secara umum dibilang apa? Itu insting. Kalau Anda melihat sesuatu, merasakan sesuatu, atau di satu saat Anda pergi atau ketemu sama orang, tiba-tiba Anda merasakan yang nyaman atau tidak nyaman, itulah insting. Nah, di saat insting itu dipertajam, dilatih, maka dia menjadi lebih bagus. Contohnya kalau kita tahu nih guru Buddha kita, Buddha Gautama, beliau bisa melihat kehidupan yang lalu, satu kehidupan sampai beberapa kehidupan beliau. Beliau bisa melihat juga kehidupan yang masa datang, yang akan datang. Kalau berlatih, ingat, kalau pikiran kita dilatih, maka karma baik kita itu banyak. Berarti kita punya rezeki, kita punya hoki sendiri. Tapi kalau Anda cuma tahu makan, tidur, terus main handphone, sibuk dengan dunia sendiri, tidak mau olahraga, tidak mau menjaga kesehatan, selalu minum minuman yang keras, selalu mabuk-mabukan, selalu apa ini namanya? Rokok. Ya. Maka karma buruknya banyak. Ya. Penyakit yang datang. Nanti selalu pernah bilang, makanan atau minuman yang enak itu cuma segini. Jadi dari ujung mulut Anda sampai tenggorokan itu enak atau tidak enak itu di sini. Lewat dari sini itu sudah jadi penyakit, jadi kesehatan juga bisa. Bahkan sampai di perut Anda itu jadi sama seperti kayak tong sampah, dibawa kemana-mana. Kalau Anda, kita itu tidak ketemu namanya toilet pada saat ingin buang, itu
buang, itu karma baiknya, wih, rezekinya luar biasa, puas, Anda merasakan surga luar biasa. Tapi pernah nggak bersihkan toilet? Oh, ada pembantu bantu, ada yang bersihkan. Ingat, tanpa toilet kita juga tidak bisa apa-apa. Ya. Di saat Anda membersihkan toilet, berarti Anda menciptakan sama seperti karma baik dalam diri Anda. Kenapa banyak toilet sekarang, toilet umum itu bersih-bersih dan bahkan dibuat yang paling bagus supaya lebih nyaman. Coba kalau toiletnya tiba-tiba Anda pergi ke satu tempat, baunya pesing, terus mau kencing nggak jadi, keluar langsung. Itu kembali kepada diri kita. Di saat Anda mau selalu merasakan karma baik, maka banyak-banyaklah Anda berpikir yang baik, terus lakukan yang baik, ya. Terus Anda berucap yang baik sehingga banyak teman. Jadi kalau seandainya 3 pintu kebajikan ini, ya, 3 pintu ini dari pikiran, ucapan, dan perilaku badan jasmani Anda dipupuk dengan baik, dengan cara yang menguntungkan bahkan membahagiakan orang, maka Anda pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Itu sudah dipastikan Buddha. Contoh yang tadi ada bilang, yang tuntunan di sarana Pancasila. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari bukan 5 sila di dalam kehidupan Anda. Yang pertama itu apa tadi? Panatipata. Berarti saya bertekad berlatih mengurangi namanya pembunuhan. Yang pertama melatih tidak membunuh, ya, manatipata. Adinadana berarti melatih diri untuk tidak mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Yang ketiga, kamesu, tidak melakukan hubungan asusila yang bukan pasangan hidupnya, yang bukan ada hubungan istilahnya suami istri, itu tidak boleh. Yang keempat, musawada berarti tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak memfitnah, terus tidak gosip. Kadang gosip itu juga bahaya, ya. Yang kelima, surameraya majapama datana berarti mengurangi makanan minuman yang memabukkan, mengurangi kesadaran. Kalau 5 sila ini maka Anda lakukan dengan sempurna, karma baiknya itu banyak. Yang dikatakan tadi Banjir bilang itu, setelah Anda minta tuntunan, apakah
bisa jadi Anda akan ketemu namanya buah mangga, luarnya bagus, dalamnya berulat. Terus buah mangganya kelihatan busuk, tapi dalamnya masih bagus. Kelihatannya buah mangga itu enak, tetapi setelah dicicip asam, nggak ada rasa. Terus buah mangganya kalau seandainya dirawat, dia punya buahnya besar, rasanya manis, bentuknya juga menggiurkan. Itu kembali kualitas karma Anda dari perawatan. Bagaimana Anda merawat pikiran Anda, bagaimana Anda merawat mulut Anda, ucapan Anda, dan perilaku Anda, maka hoki, rezeki, karma baik itu pasti kena. Dan jangan bilang, oh berarti saya sudah buat baik, tapi ternyata ada juga karma buruk. Saya sudah buat baik, tapi orang tuh bilang saya itu malah ada maunya. Sudah buat baik malah menderita. Ingat, buat baiknya juga ada bijaksananya ya. Berbuat baik harus bijaksana. Contoh, seorang ibu ada punya anak dua, yang satu SMP, yang satu SMA. Apakah orang tuanya kasih duit itu langsung 50.000 dua-dua? Enggak kan? Pasti diberikan sesuai kebutuhan anaknya. Yang kecil dikasih 10.000, yang besar dikasih 20.000 karena kebutuhan porsi lampunya berbeda. Coba kalau saudara-saudari perhatikan, kalau di rumah atau siapa yang pernah lihat anak-anak, tiba-tiba orang tuanya mungkin punya uang banyak, anaknya dikasih, yang kecil pun dikasih handphone, apa yang terjadi? Udah pernah lihat kan di Instagram, di TikTok, di sosial media, apa yang terjadi anak-anak? Banyak negatif. Satu sisi, ya mungkin orang bilang karena punya uang bisa belikan, tapi satu sisi itu bukan bijaksana. Ya. Sehingga apa? Itu bisa merusak karma baik dia, merusak bagaimana cara didik. Ya. Mungkin orang tua itu tidak tahu, maka di saat adik-adik pun kalau punya adiknya lebih kecil, jangan suka marah. Kenapa? Karena kalau Cece kokonya main HP bisa 2 jam 3 jam, terus adiknya baru main, jangan main. Yang enaknya siapa? Pasti bertengkar. Kalau anak-anak yang belum mengerti jam, Anda bilang 2 kali main lagi ya, berhenti. Tapi kalau sudah mengenal jam, maka baru bisa jam, misalnya jam 8 main, jam 9 ya sudah nggak boleh main. Tapi jangan sampai Anda melarang mainnya lama-lama, nggak boleh, tapi Anda sendiri lakukan mainnya bisa lebih dari 2 jam. Itu bahaya. Kalau kita itu mau melarang orang, maka kita harus tertib dulu, ya. Sehingga Anda pasti akan disenangi oleh adik-adik. Maka apalagi kan ini kalau tidak salah maba ya, mahasiswa baru ya. Kalau diperkirakan usia 18-19, dibilang muda, bukan. Kalau dibilang muda ya, dibilang remaja bukan, dibilang dewasa bukan. Anda masih di tengah-tengah ya. Kecuali nanti sudah semester 4, semester 5 itu baru dikatakan dewasa ya. Kok bisa Bang?
Karena mindset, jadi setiap orang itu punya cara berpikir yang berbeda. Ada yang nanti ketemu orang itu masih kecil, tetapi mindsetnya sudah berbeda dengan kita. Kemungkinan ada yang ketemu anak-anak yang hiperaktif. Hiperaktif itu satu sisi dia bisa berpikir lebih panjang. Dia punya hoki nggak? Dia punya karma baik. Kadang kita lahir di keluarga yang berkecukupan, tapi ada juga yang lahir di keluarga yang kurang mampu, ada. Tapi ada juga di dalam keluarga ada yang tanpa sengaja muncullah anak yang punya IQ, tingkat kecerdasannya kurang. Itu hoki enggak? Ada yang bilang, kalau agama tetangga itu bilang, ya itu juga kayak kita itu menunjukkan kasih kan. Jadi di saat ada keluarga Anda, atau mudah-mudahan di sini tidak ada, kalau ada, maka Anda harus banyak-banyak berbuat baik sama mereka. Kasihani mereka, mereka juga nggak mau. Ya, di situ kesempatan pintu kebajikan Anda. Kalau Anda ketemu sama teman, sama siapapun yang punya tingkat kecerdasannya kurang, ya maka Anda harus punya kesempatan membuat karma baik yang luar biasa. Tapi kalau Anda ngejek, Anda rendahkan, ya berarti Anda memberikan racun. Jadi dalam tubuh Anda itu, dalam pikiran Anda itu memberikan karma buruk. Suatu saat kalau Anda terkena musibah, mungkin diri Anda sendiri yang jadi cacat, atau punya anak yang cacat, itu akan terjadi. Karena di Buddha itu bilang, sesuai dengan apa yang kamu tabur, maka itu yang akan kamu petik. Jadi ingat ya, jangan, berarti cuma mengingatkan, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang, yang menyinggung orang. Bahkan kalau ada buruknya si A, si B, si C, lebih bagus memang ditutup. Tapi kalau misalnya ada yang tanya, ya Anda boleh menjawab pemikiran dan kata-katanya diatur. Jadi jangan sampai toksik itu keluar semua. Sebetulnya Anda makan binatangnya cuma paling 5 ekor, tetapi semua kebun binatang dikeluarkan. Terjadi. Ya. Kalau Anda sering-sering keluarkan kebun binatang, maka Anda akan hidup di dalam kebun binatang. Kenapa? Karena pikirannya sudah di situ semua. Lebih bagus kalau ada salah satu suhu bilang, ya baca Amitoho, kalau enggak Namo Buddhaya, kalau enggak Om Mani Padme Hum, kalau enggak Namo Kuan Yin Busan. Banyak. Kalau ada keluarkan A, B, C, D yang kebun binatang, ya, Anda sendiri membahayakan pikiran Anda. Anda sendiri yang mencemari pikiran Anda. Ingat ya, kalau Anda ingin rumah Anda bagus, maka carilah kualitas bahan yang bagus. Carilah tukang yang bagus. Maka kalau Anda ingin kehidupan Anda ke depan bahagia, maka mulailah belajar, perbanyak Anda melatih diri Anda, merawat diri Anda ke depan. Anda pun bisa usia lebih panjang. Anda bisa lihat dulu orang-orang itu bisa usia sampai 100. Kalau sekarang 50 ya ucap syukur. Anak-anak muda banyak yang sudah pabrik-pabriknya sudah banyak.
Bagus sekali Bu. Kenapa? Karena banyak sekarang banyak, mungkin adik-adik banyak yang lihat di sosial media kan, terus sering-sering main handphone, terus manfaatnya bisa lari-lari kemana-mana. Mata Julian. Satu sisi sosial media elektronik itu bagus untuk kemajuan, tapi kalau digunakan dengan tidak benar maka ada sendiri kembali. Contoh, kalau dulu dibilang sebuah pisau kalau diserahkan kepada orang yang tidak paham cara gunanya itu bisa melukai orang lain, melukai diri sendiri. Jadi Anda harus bijaksana dalam berperilaku. Ya, perilaku itu akan menunjukkan cara Anda berpikir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya mungkin kita bisa buka pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Baik, berarti buka sesi pertanyaan. Apakah dari saudara-saudari, tolong wanita, Bapak Ibu, saudara-saudari ada yang ingin bertanya? Jika ada yang bertanya silakan angkat tangannya. Baik. Nama saya Alfred Yatoni MPN saya 2431 saya tidak sesuai dengan agama yang memuliakan saja saya kami secara yaitu tidak mengubah asusila kita perlu berhubungan sebagai pasangan hidup atau suami istri. Untuk suami istri dia dalam Islam satu pasangan ya. Kalau di Islam boleh satu suami 4 istri. Kalau di yang berbeda apa? Jir satu suami 4 istri. Boleh kasihkan. Tangan dulu, bro. Sebetulnya kita tidak boleh menyebutkan merek ya. Memang ada beberapa keyakinan yang bilang satu, Ada kan? kalau yang lain 4 boleh, lebih juga berapa. Asalkan kaya. Kalau orang mau Buddha gimana? Tak boleh. Saya bagus. Cuman dikembalikan lagi. Kalau itu perempuan yang bertanya, cowok apa yang tanggapannya? Tak tahu. Kalau cewek yang bertanya begitu, apa tanggapan cowok? Tak tahu. Tak tahu aku. Ngerti? Ngerti? Kalau dibalik, cewek yang bertanya begitu, boleh nggak kita punya suami 4? Ayo. Siap nggak para suami kalau seandainya diduakan atau diempatkan? Jangan ya. Kalau tidak, maka jangan. Di Buddhis, kalau Anda belum mampu untuk diduakan, maka jangan lakukan. Itu menyakitkan. Ya. Harus mampu. Jadi istilah boleh atau tidak, boleh itu di saat pasangannya meninggal dunia. Jadi istilahnya kawin mati.
Kalau di Buddhis sebetulnya berharap hidup sehidup semati pada saat punya tekad bersama. Ya, pada saat mau melakukan pernikahan biasanya orang wanita itu punya aturan. Ya, aturannya apa? Punya janji sehidup semati. Ya. Terus susah senang bersama. Tapi kalau seandainya sifat manusia itu ada lomba, dosa, dan moral yang selalu dikembangkan di dalam rumah tangga, ya sudah habis. Diceritakan ada banyak cerita, ada yang dikatakan pasangan suami istri sebagai dewa dan dewi. Ya. Ada juga sepasang dewa dan raksasi. Kalau dewa dan dewi ini punya sikap ucapan yang baik-baik, yang harmonis. Tapi kalau dewa dan raksasi, ya, raksasi ini adalah wanita. Kalau suaminya baik sekali, tapi istrinya selalu cerewet banget, selalu marah-marah di rumah, selalu mukul-mukul. Raksasi namanya. Raksasa. Cewek. Ada juga raksasa dengan dewi. Mungkin Anda bisa ketemu juga. Raksasa ini cowoknya pergi main judi, pergi poyang-poyang, bahkan mukul istri. Tapi istrinya baik. KDRT. Tapi ada satu keadaan raksasa ketemu raksasi, sama-sama marah, sama-sama menjadi penjahat. Bagus ini. Ya. Itu 4 posisi rumah tangga. Sehingga nanti ke depan kalau Anda punya tekad mau jadi rumah tangga, tinggal pilih Anda mau menjadikan diri Anda sebagai dewa atau raksasa. Kalau yang cewek raksasi atau jadi dewi. Kalau mulai sekarang Anda sering marah-marah, ya sudah Anda kondisikan diri pikiran Anda itu sebagai raksasa dan raksasa. Tapi kalau baik, pasti orang itu semua pasangan pasti maunya baik-baik. Maka untuk pernikahan yang sila ketiga, kalau seandainya nih Anda mau mengambil tekad menjadi berumah tangga, ya tiba-tiba pasangannya tidak nyaman. Awal-awal itu katanya pacaran itu yang ditunjukkan manis-manis, rasa permen semua. Ternyata setelah nikah, ya berarti nggak tahu. Tanya orang tua nanti ya, tanya romo-romonya. Kalau di cerita-cerita itu pertama kalau jatuh, ayo bantu. Setelah nikah, apa dia bilang? Kalau jatuh istrinya apa dia bilang? Mata dipakai. Mungkin bisa tanya ibu-ibu apa yang dirasakan kalau kepada suami waktu pacaran itu bagaimana, waktu sudah nikah bagaimana, itu beda. Ya. Tapi berarti ingatkan, kalau Anda punya tekad ketemu pasangan hidup, maka usahakan sebelum Anda melakukan serai hidup, Anda kembalikan pada motivasi awal Anda menjalin hubungan. Ingat ya, jadi Anda harus kembalikan motivasi awal Anda kenapa Anda mau memutuskan untuk berumah tangga dengan pasangan hidup Anda. Kalau Anda belum bisa mengembalikan motivasi awal Anda, maka Anda harus tekad itu. Yang pertama, kalau Anda nikah di arah, biasanya ada disiapkan dikahuni, disiapkan buku marita atau buku dhammapada. Anda harus ingat itu. Ya, mungkin itu ya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan lagi, boleh nggak yang kedua dan ketiga? Ya kembali lagi. Kalau Anda mau punya istri 2, 3, Anda harus siap istri Anda boleh punya suami 2 atau 3. Kalau tidak
see. Gitu ya. Ada lagi? Baik, terima kasih. Jawabannya berarti mungkin kita buka satu pertanyaan lagi nanti. Oke. Dan yang bertanya akan dapat hadiah dari berarti. Dapat permen. Pagi. Jadi apakah ada yang bertanya? Mungkin dari ruang sebelah. Ini terima kasih telah bertanya, saudara Muhammad. Yang itu juga. Tapi nggak tahu yang sebelah. Sebelah ada nggak ya? Ini kayak. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Aku mau permen, tapi tak mau Baik, bertanya. terima kasih. Tampaknya tidak ada lebih. Perkenalkan, nama saya Diani. Izin bertanya, tadi Bante sempat menjelaskan bahwa untuk menjaga tubuh sehat kita tentunya perlu mengonsumsi makanan sehat atau hidup dengan pola sehat. Bagaimana ketika kita ingin mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, tapi kita malah dapatnya yang produk palsu? Contohnya ada buah-buah busuk yang ternyata diberi pewarna terus sehingga kelihatan lebih fresh, terus atau enggak diberi pemanis biar rasanya manis. Apakah itu termasuk dalam karma kita? Mana dia pertanyaan sih? Memang kalau kita melihat makanan zaman dulu dengan zaman sekarang cukup jauh berbeda. Dulu itu banyak makanan yang organik yang bagus. Kalau dulu dari zaman ceritanya Buddha itu padi saja ditanam, satu hari bisa diambil langsung dimasak tanpa ada kulit arinya. Padi itu apa namanya? Gabah. Apa itu? Dengan berjalannya waktu, suatu saat nggak tahu kapan, ya, padi sudah mulai susah untuk diketemukan. Kadang ada ketemu padi gabahnya lebih besar, jadi padinya itu kecil-kecil. Ke depan memang padi tidak bisa dimakan lagi. Yang bisa dimakan apa? Itu yang biasa orang Sulawesi makan apa? Apa itu? Sagu, ya betul. Sagu bal-bal. Kapan Bante? Ya tunggulah, nggak tahu. Entah kita sudah nggak ada bagaimana. Kudu. Tapi kalau dulu juga diistilahkan makanan dulu tidak ada namanya pengawet, tidak ada namanya semprot-semprot yang begitu. Sekarang kalau mau makanan yang berkualitas maka harus punya lahan sendiri.
Beda dengan buah. Buah kalau ada ulatnya ada makan, maka banyaklah cacing di dalam perut. Tapi ingat, cuci sayur, cuci buah pun harus dengan cara yang benar. Jadi jangan sembarangan makan. Jadi dalam arti baru beli dari pasar tanpa ada cuci, terus Anda langsung makan. Seger berarti, hati-hati. Kadang ada telur-telur dari lalat, ya lalat, serangga, apapun yang di sayur, di buah, makanan pun begitu. Kalau makanan Anda tidak tutup, terus banyak lalatnya, terus lalatnya bertelur di situ dan Anda makan, sudah sakit Perut Anda berlalat. sehingga karma Anda yang harus Anda pupuk, ya seperti tadi yang dikatakan, ya harus belajar memilih bagaimana cara sayur yang baik. Yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus tahu belajar membedakan buah yang bagus, yang cuma dilihat dari luar yang bagus, sama buah yang memang betul-betul bagus. Jadi kadang ada di buah apel yang kadang kan dicelupkan sama pewarna atau buah apapun supaya pakai lilin, supaya bertahan lama. Ya ada sebetulnya kalau beli buah apel pir yang bisa Anda pegang kulitnya itu, ada yang kadang kalau pir apel kalau ada yang jatuh itu pasti ada agak cekung ya, ada lembeknya. Tapi jangan ingat, jangan pernah beli buah Anda baru pegang terus Anda pencet-pencet semuanya. Kamu buruk. Mana ini? Dia bilang ada yang lembek. Oh ternyata dipencet. Oh iya ini lembek. Akhirnya kamu buruk. Yang punya toko buah bisa tutup lama-lama. Jadi pegangnya itu pelan-pelan aja. Jadi pegang kalau ini ada busuk, maka diletakkan dari yang bagus. Tapi beda dengan jeruk. Jeruk juga kalau Anda pegang tidak akan terasa yang mana yang busuk. Memang harus dipencet sedikit. Tapi tidak boleh pencetnya kuat-kuat. Maka ambil palu pencet mana yang enak. Tapi jeruk itu Anda juga bisa belajar mana yang manis, mana yang tidak manis. Kalau nanti ajarkan nanti berbeda jurusannya ya. Nanti Anda cari tukang buah. Atau sekarang itu semua di mbah Google banyak. Bagaimana cara membedakan jeruk manis? Masih luar biasa. Silakan Anda tanya di Google. Guru kita sang Google yang jadi Anda bisa tahu proses pembelajaran mencari buah yang baik, yang bagus sama sayur yang bagus. Ya, makanan apa yang paling bagus? Ya, tergantung kebutuhan Anda. Jangan cuma makan daging saja. Yang tidak makan sayur siapa? Yang tidak makan sayur. saya makan cuma jarang. Ingat, sayur itu untuk pencernaan bagus. Selada, saya makan selada air. Nah, banyak yang makan. Selada air untuk mengurangi racun. Saya makan pete. Ada beberapa sayur yang saya tahu. Ya, selada air itu bagus. Jadi kayak lalapan, timun bagus. Sayur apapun sebetulnya bagus. Cuma kembali kebutuhan Anda. Ya. Yang makan pare, oh, yang bijak, pare. Yang kedua apa lagi yang pahit itu? Daun pepaya. Petai ya? Petai tahu. Petai itu jangan banyak-banyak. Ingat, makanan atau minuman apapun yang sehat, kalau berlebihan bahaya. Meledak nanti. Jangan misalnya banjir bilang, oh daun selada bagus dimakan, beli 1 karung, makan semua, mencret dia.
Anda sakit kepala, jangan pernah minum obat sakit kepalanya sampai 5 macam. Bisa tidak alam. Ya. Kita masih alam manusia, kita dari alam beda. Ya. Obat bagus, tapi kalau minumnya berlebih dosisnya bahaya. Oke. Jadi apapun makanan minuman yang Anda produksi, usahakan yang terbaik. Lihat lagi misalnya orang tua Anda punya sakit apa saja ya. Kalau orang tua itu punya sakit darah tinggi, maka Anda tidak boleh konsumsi yang Anda tahu ya. Yang pertama itu daun singkong, itu darah tingginya banyak. Yang kedua katanya daging sapi. Terus yang ketiga daun yang Anda tahu itu daun bayam, itu juga bagus, isinya tinggi. Yang bagus untuk darah tinggi itu timun. Timun itu boleh. Kadang ada yang mentimun itu dikukus, bukan direbus, dikukus. Tapi ada juga yang di daerah Pontianak, kalau nggak salah mungkin kayak ada timun yang dimasak sama telur. Itu enak juga. Ya, itu boleh. Kalau yang darah tinggi. Tapi ingat, di saat diberikan garam jangan banyak-banyak. Kalau diberikan garam banyak-banyak malah tambah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pada malam hari ini dari bersama dapat belajar agama Buddha, praktekkan agama Buddha. Semoga kehidupan Anda ke depan menjadi lebih bagus dan bukan hanya kulit luarnya saja, bukan hanya KTP yang mengatakan oh saya agama Buddha, tapi praktek juga. Kalau orang hanya Buddha belajar agama Buddha itu nasinya gimana? Oh nggak tahu. Misalnya acaranya apa? Oh nggak tahu. Ingat, itu bahaya bagi Anda. Suatu saat bisa jadi pindah keyakinan. Ya, saya harap Anda belajar